Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian, selamat pagi juga anak-anak dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur jika hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, yang kami menikmati Engkau selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan segala situasi yang kami alami, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah segala sesuatu yang harus kami hadapi, tangan Tuhan selalu menolong. Kami percaya di dalam Yesus Engkau memberikan kami pengharapan, jawaban, dan sukacita. Kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kita hanya akan membaca bersama-sama, kita akan konsentrasi di dalam ayatnya yang ke-16, dikatakan,
Matius 4 ayat yang ke-16. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Kalau kita membaca satu perikop ini di dalam kitab Matius, di dalam perikop yang di atasnya, itu bercerita tentang Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan di ayat sebelumnya dikatakan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kemudian di pasalnya yang keempat tadi di dalam kitab Matius, dikatakan bahwa Yesus melakukan pelayanan perdana, pelayanan pertamanya setelah dia berpuasa 40 hari, itu beliau di Galilea, tinggal di salah satu daerah yang bernama Kapernaum. Jadi Kapernaum ini adalah salah satu kota gitu ya yang berada di wilayah Galilea. Dan di dalam Injil Matius ini tadi dengan jelas dikatakan Kapernaum itu adalah gambaran dari bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, bangsa yang tinggal atau berada di bawah naungan maut. Ada satu hal yang menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Yesus setelah berpuasa mengambil waktu secara khusus. Dia memprioritaskan tinggal, bukan hanya singgah, bukan hanya lewat sementara, tetapi di sini dikatakan dia tinggal di Kapernaum yang notabene itu adalah suatu kota gambaran daerah penuh dengan kegelapan, daerah penuh dengan istilahnya kematian seperti itu. Kita bisa melihat di sini bagaimana hati Yesus, kepedulian Yesus turut fokus gitu ya, mengambil suatu tindakan yang sangat luar biasa, tinggal di Kapernaum dengan satu tujuan yang luar biasa, dengan sebuah tujuan yang besar, yaitu untuk apa? Memberikan terang. Bangsa yang gelap, Yesus hadir untuk memberikan terang. Bangsa yang penuh dengan kematian, istilahnya, Yesus hadir untuk memberikan kehidupan. Nah, ini adalah suatu kabar baik yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius 4 ini adalah sangat jelas dituliskan tadi di ayat sebelumnya. Di Matius 4 ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya yang dikatakan tempat atau daerah atau bangsa yang gelap di situ akan ada terbit terang. Tetapi di sisi yang lain kita bisa melihat ayat ini itu adalah sebuah penggenapan janji Allah kepada Bapa leluhur kita, Bapak Abraham. Ada 4 janji Allah dalam kehidupan Bapak Abraham. Salah satunya sesuai dengan konteks yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya satu bangsa disebutkan di situ, tapi jamak. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Istilahnya semua bangsa tanpa terkecuali, yaitu kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak sekalian, kehidupan kita yang dulu sebelum di dalam Kristus, kehidupan yang di dalam gelap, saat ini dengan Yesus hadir dan tinggal di situ, memberikan terang, memberikan keselamatan. Inilah kabar baik yang sungguh luar biasa dan penggenapan dari apa yang sudah Allah janjikan dalam kehidupan Bapak Abraham. Sedikit latar belakang, kalau kita melihat bangsa-bangsa lain, itu kalau di dalam bahasa Alkitab gitu ya, disebutkan sebagai bangsa, dalam bahasa Ibrani bangsa goyim, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan kehadiran Kristus, kita yang tadinya adalah bangsa-bangsa lain, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, itu adalah suatu kabar yang luar biasa, memberikan kita kekuatan. Karena apa? Kalau kita coba merenungkan kondisi yang terjadi saat ini gitu ya, bukan sesuatu yang asing, berita-berita yang saat ini bertebaran setiap saat, mungkin setiap detik masuk di dalam telinga kita, masuk di dalam penglihatan kita saat ini. Apa yang kita saksikan setiap hari itu secara manusia membuat kita, secara daging banyak yang membuat kita memiliki alasan untuk takut.
Kita memiliki alasan untuk tawar hati. Kita memiliki alasan untuk bersungut-sungut. Kita memiliki alasan untuk gentar. Dari perenungan hari ini, coba kita merenungkan, saat ini kita patut bersyukur gitu. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan banyak kesempatan. Kita masih bisa untuk beraktivitas dan melakukan apa yang kita mau. Coba kalau kita membandingkan banyak hal peristiwa yang terjadi di luar sana. Saat ini kita di sini bisa bernafas gitu ya, dengan leluasa. Tetapi tidak sedikit orang di luar sana untuk bernafas saja susah, harus menggunakan alat. Bahkan ada salah satu teman beberapa waktu yang lalu juga mengalami karena ada terkena COVID gitu ya. Untuk menggunakan alat saja bernafas susah, mau tidak mau juga di lehernya harus dilobangi. Itu kondisi yang kita alami saat ini. Belum lagi di tahun baru kita sudah disapa oleh banyak berita. Kecelakaan di tahun baru sudah ada berita kecelakaan, kemudian ada berita pesawat jatuh, ada berita gempa bumi, ada berita gunung meletus. Mungkin dulu ada, tetapi sekarang kalau boleh dikatakan berita itu semakin banyak masuk di telinga kita gitu. Pernahkah kita merenungkan betapa bersyukurnya kehidupan kita masih bisa bersekutu pada pagi hari ini? Orang di luar sana untuk hidup saat ini, kita tidak tahu apa yang mereka alami. Bisa saja saat ini mereka sedang berjuang dengan yang namanya maut. Sedang berjuang antara hidup dan mati. Kita masih bisa untuk makan sehari 3 kali. Belum tentu orang yang ada di luar sana bisa makan sehari 3 kali. Tidak sedikit juga mereka harus mempertaruhkan hidup demi sesuap nasi. Kita di tempat yang masih nyaman gitu ya. Tidak sedikit juga orang yang ada di luar sana mereka harus beratapkan langit. Mereka harus terpapar langsung sinar matahari. Mereka yang harus mengalami derasnya hujan. Banyak peristiwa yang kita saksikan di sekeliling kita. Dan itu yang menjadi perenungan kita, bahwa dalam situasi yang membuat kita secara manusia banyak alasan untuk kita gentar, takut, ciut, untuk kita marah gitu ya, untuk kita kecewa, untuk kita bersungut-sungut, banyak sekali untuk kita memiliki alasan seperti itu. Karena memang secara manusia kondisi di sekitar kita seperti itu. Tetapi ada kabar baik yang saat ini Injil Matius sampaikan kepada kita semuanya. Bahwa bangsa yang tinggal di dalam gelap, bangsa yang dinaungi oleh maut, Yesus hadir dan tinggal di situ untuk memberikan apa? Titik terang dan keselamatan. Itu adalah suatu kabar yang luar biasa, memberikan kita pengharapan, memberikan kekuatan. Tuhan tidak berjanji bahwa kehidupan kita itu akan selalu mulus seperti jalan tol gitu ya. Tetapi di dalam setiap pergumulan, setiap manusia hidup pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Kalau kita sekolah pasti pergumulan di ruang lingkup sekolah. Kita bekerja memiliki pergumulan hidup di ruang lingkup kerja. Kalau kita yang sudah berumah tangga memiliki pergumulan di ruang lingkup rumah tangga. Intinya setiap manusia pasti memiliki pergumulan hidupnya masing-masing. Tetapi kabar baiknya dalam kehidupan kita yang di dalam gelap, yang dinaungi oleh maut, Yesus hadir. Yesus bukan hanya hadir dan menyapa, tetapi tinggal untuk memberikan kita keselamatan. Dan keselamatan itu hadir di dalam kehidupan manusia. Itu adalah sebuah proses perjalanan hidup. Gitu. Kalau itu dikatakan sebuah proses dan sebuah perjalanan, dengan kata lain, benar yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 2, Wahyu 3, kemudian Wahyu 21, dikatakan ada satu kalimat atau satu kata yang cukup mengingatkan kita, memberikan semangat kepada kita. Barang siapa menang, barang siapa menang. Kurang lebih hampir 10 kali disebutkan di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu sekalian boleh membuka nanti di rumah Wahyu 2, Wahyu 3, Wahyu 21. Di situ bolak-balik dikutip kalimat itu. Barang siapa menang, barang siapa menang.
Intinya apa yang kita kerjakan saat ini itu adalah sebuah perjuangan. Kita berada di dalam sebuah pertandingan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bersantai-santai dengan hidup. Tidak ada alasan untuk kita membuang hidup dengan sesuatu yang tidak berguna. Karena kita berada di dalam satu rule perjuangan iman. Pada saat keselamatan itu menyatu di dalam kehidupan manusia, itu adalah sebuah proses yang harus kita kerjakan. Ada perjuangan yang harus kita kerjakan. Ada sebuah bayar harga yang harus kita bayar gitu ya. Ada sebuah pengorbanan yang harus kita berikan. Kemudian ada sebuah kerja keras yang harus kita lakukan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memiliki keselamatan. Nah, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, pengorbanan seperti apa yang sudah kita berikan kepada Dia yang sudah memberikan kita hidup? Perjuangan apa yang sudah kita lakukan? Kerja keras apa yang sudah kita berikan? Kemudian bayar harga apa yang sudah kita lakukan kepada Dia yang sudah memberikan hidup kepada kita. Itu yang patut menjadi perenungan kita bersama. Sebagai wujud bukan hanya kita bersyukur gitu ya atas semua apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tetapi itu juga sebagai wujud bagaimana bukti cinta kasih kita kepada Dia yang memberikan kita keselamatan. Nah, karena kehidupan kita itu tadi sudah dijelaskan bahwa kita ini berada di dalam suatu perjuangan kehidupan yang tidak mulus gitu ya. Yang perlu kita renungkan, sudahkah kita memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan? Karena pada prinsipnya setiap apapun yang kita kerjakan, ada suatu masa atau suatu titik di mana kita harus mempertanggungjawabkan seluruh apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apapun itu bentuknya, ada suatu masa kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan secara pribadi. Jika kita berkata, oh saya sudah memberikan yang terbaik, berarti mari kita lanjutkan perjuangan kita sampai kita menjadi pemenang, sampai kepada garis akhir. Karena ini adalah sebuah perjuangan dan pertandingan yang belum selesai gitu. Tetapi kalau kita sekian lama sudah banyak menuliskan sejarah hidup untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, inilah waktu dan saatnya untuk kita memulai melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita hadapi memang tidak mudah. Tetapi kabar baik hari ini mengingatkan kita tidak sendiri. Tuhan tidak pernah berjanji jalan kita mulus, tetapi Dia menyertai. Dia memberikan kita jawaban, Dia memberikan kita kemenangan, bahkan terang yang hadir. Kita yang dalam gelap, penuh tidak berpengharapan gitu ya, penuh keputusasaan, Dia hadir dan tinggal memberikan keselamatan dan membuat kita mampu untuk menyelesaikan sampai garis finish dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang sangat singkat ini kami boleh kembali diingatkan untuk kami tetap percaya dengan janji Tuhan ya dan amin. Untuk kami melakukan yang terbaik dari sisa-sisa waktu yang masih Tuhan percayakan di depan kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, tuntun kami untuk kami berjalan dan bergerak melangkah di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.